Halo guys, kembali lagi bersama saya Faisal VIP. Pada video kali ini saya akan sharing 11 fitur di Oppo A18. Nah guys, jadi fitur-fitur ini ada yang masih dalam kondisi default HP kita ini belum aktif ya guys, atau masih tersembunyi. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya guys. Di sini saya mempraktekannya menggunakan Oppo A18 langsung. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum itu jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Oke, fitur pertama, membuka dua aplikasi sekaligus. Jadi guys, di Oppo A18 ini ada fitur yang namanya split screen. Jadi kita bisa membuka dua aplikasi sekaligus. Misalnya ketika kalian sedang bermain media sosial ataupun sedang membaca berita di aplikasi Google, kita bisa misalnya membuka aplikasi kedua. Misalnya kita ingin sambil melihat atau mendengarkan video di YouTube. Caranya gimana? Di sini saya contohkan guys, ketika kita membuka aplikasi pertama, selanjutnya kita tinggal klik icon recent apps ini. Selanjutnya kita klik titik 3 ini. Selanjutnya kita pilih layar terpisah. Lalu kita buka aplikasi keduanya. Jadi mudah ya guys caranya. Saya contohkan aplikasi YouTube. Nah, jadi seperti ini guys. Kalian juga bisa membuka aplikasi pertamanya, misalnya media sosial seperti ini. Oke, kalian juga bisa mengubah orientasi layarnya seperti ini. Nah, jadi keren ya Oppo A18 ini. Oke, itu fitur yang pertama guys. Oke, selanjutnya kita kembali. Kita masuk ke fitur yang kedua. Fitur kedua, layar otomatis menyala saat diangkat. Nah guys, untuk fitur yang kedua ini, dalam kondisi default HP Oppo A18-nya itu belum aktif ya guys. Jadi kita harus mengaktifkannya dahulu. Nanti HP Oppo A18 kita dalam kondisi mati layarnya, ketika kita angkat dia bisa langsung menyala. Nah guys, setelah kita masuk ke pengaturan, selanjutnya kita masuk ke bagian menu pengaturan tambahan. Oke, setelah kita masuk ke pengaturan tambahan, kita masuk ke bagian gesture dan gerakan. Selanjutnya di bagian opsi angkat untuk membangunkan kita aktifkan. Dan sekarang kita lihat gimana fiturnya. Jadi ketika HP kita dalam kondisi mati dan ketika kita angkat, nah dia bisa langsung menyala guys. Jadi kita tidak perlu menekan tombol power lagi seperti itu. Fitur yang ketiga, ketuk ganda. Nah guys, jadi di Oppo A18 ini ada fitur ketuk ganda. Dan di sini kondisi defaultnya yaitu nonaktif. Kita bisa mengaktifkannya dahulu di pengaturan. Selanjutnya kita masuk ke bagian menu pengaturan tambahan. Selanjutnya kita masuk ke bagian menu gerakan dan gestur. Nah ini dia gestur dan gerakan. Selanjutnya di bagian Selanjutnya kita masuk ke gestur layar mati. Selanjutnya di bagian opsi ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan layar, kita aktifkan. Nah jadi di Oppo A18 ini kita bisa mematikan maupun menghidupkan layar dengan ketuk ganda seperti ini guys. Ya mungkin di kalian udah ada yang tahu, namun tidak semua HP support fitur ketuk ganda ini ya guys. Jadi ini siapa tahu berguna buat kalian yang sebelum ingin membeli HP ini ingin melihat fitur ini, atau setelah membeli HP ini kalian belum mengetahui fiturnya. Oke. Fitur keempat, perekaman layar dengan mengaktifkan kamera depan. Nah ini fitur yang menarik ya guys. Tidak semua HP bisa menggunakan fitur ini. Di Oppo A18 ini sudah ada fiturnya, melakukan perekaman layar dengan kamera depan aktif. Di sini saya contohkan. Di sini kita sentuh dan kita tahan ikon perekaman layarnya. Nah selanjutnya di sini di bagian opsi rekam video kamera depan, pastikan opsi ini aktif ya guys. Nah selanjutnya kita lakukan perekaman layar. Saya contohkan seperti apa hasilnya. Oke. Nah jadi dia hasilnya bisa menampilkan kamera depan. Jadi ketika kita sedang berbicara dia bisa seperti ini guys. Keren ya. Oke, saya coba ambil dulu beberapa video singkat. Saya akan coba merekam di aplikasi YouTube untuk melihat gimana hasilnya guys. Nah, kita lihat ya gimana hasilnya. Apakah suara dari aplikasi YouTube-nya ikut terekam atau tidak. Oke, kita akhiri. Nah, kita lihat hasilnya di galeri. Oke, ini dia.
Nah, jadi keren ya guys. Nah, jadi dia hasilnya bisa menampilkan kamera depan. Jadi ketika kita sedang berbicara, dia bisa seperti ini guys. Keren ya. Oke, saya coba ambil dulu beberapa video singkat. Saya akan coba rekam di aplikasi YouTube untuk melihat gimana hasilnya guys. Kita lihat ya gimana hasilnya, apakah suara dari aplikasi YouTube-nya ikut rekaman. Nah, kita bisa lihat ya guys, hasil perekaman layarnya keren. Dia bisa menampilkan kamera depan. Jadi ketika kita berbicara, dia bisa nampak wajah kita guys, seperti itu. Fitur yang kelima, menghilangkan tombol navigasi. Jadi guys, di Oppo A18 ini kita bisa menghilangkan tombol navigasinya ini seperti ini. Ini back, home, recent apps. Nah, untuk menghilangkan tombol navigasi, kita masuk ke pengaturan. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan tambahan, navigasi sistem. Kita pilih gestur. Oke. Nah, jadi dia seperti ini guys. Sekarang sudah full layar kita, sudah tidak ada tombol navigasi lagi. Nah, jadi ini berguna buat kalian yang suka layar di HP kalian berasa full seperti ini ya guys. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk cara menggunakan navigasi ini, buat kalian yang ingin back, kalian bisa swipe dari pinggir layar sebelah kanan seperti itu. Kalian juga bisa back dari sebelah kiri seperti ini, kalian swipe. Selanjutnya, untuk kembali ke home atau biasa ikonnya di tengah, kalian tinggal swipe aja dari bawah ke atas seperti itu guys. Nah, untuk menekan tombol recent aplikasi, kalian tinggal swipe dari bawah ke atas lalu ditahan. Seperti itu ya guys. Nah, jadi di Oppo 18 ini dia bisa tampilan layarnya itu menjadi full seperti ini. Keren ya. Oke, selanjutnya fitur yang keenam guys, on off otomatis HP. Nah, jadi misalnya guys, kalian tidurnya sering di jam 12 malam, kalian bisa mengaktifkan on off HP kalian otomatis. Nah, jadi itu bisa menghemat daya di HP kalian ya guys, dan juga bisa mengistirahatkan HP kalian. Ya, walaupun sebenarnya HP itu tidak perlu diistirahatkan. Namun ada juga orang yang suka dalam kondisi tidur dia gadget-gadgetnya pada dimatiin, katanya biar mengurangi radiasi di sekitar dia tidur guys. Nah, cara untuk on off otomatis Oppo A18, kita masuk ke pengaturan. Oke, setelah kita masuk ke pengaturan, selanjutnya kita masuk ke pengaturan tambahan. Oke, setelah kita masuk ke pengaturan tambahan, selanjutnya kita masuk ke bagian menu, jadwalkan, jadwal hidupkan, garis miring matikan. Nah, di sini kita bisa aktifkan, ini hidupkan otomatis. Jadi misalnya kalian bangunnya itu jam 7 pagi, kalian bisa ya hidupkan otomatis di jam 7. Matikan otomatis. Nah, kalian bisa memilih guys, waktunya jam berapa. Misalnya kalian tidurnya itu katakanlah ya jam 11 malam, kalian bisa mengaktifkan opsinya di jam 1. Nah, seperti ini. Jadi dia ketika jam 1 tengah malam dia langsung otomatis mati guys. Dan di jam 7-nya dia akan hidup kembali pagi. Otomatis hidup guys, menyala di jam 7 paginya. Nah, menarik ya fitur ini. Oke, selanjutnya fitur yang ke-8, fitur baris sisi cerdas. Nah, jadi di Oppo A18 ini baris sisi cerdas itu bisa diaktifkan guys. Nanti di sini kita bisa swipe. Nah, dalam kondisi nonaktif ya guys, ketika kalian baru beli, ketika kalian baru menghidupkan HP-nya, nah dia untuk baris sisi cerdasnya dalam kondisi default belum aktif. Untuk mengaktifkannya, kita masuk ke pengaturan. Oke, setelah kita masuk ke pengaturan, selanjutnya kita masuk ke bagian menu fitur khusus. Oke, baris samping cerdas. Kita aktifkan. Nah, jadi seperti ini guys, baris samping cerdas kita guys, seperti ini. Oke, nah jadi dia keren ya guys. Nah, seperti ini. Kalian bisa edit daftar aplikasi yang ada di sini. Jadi misalnya kalian bisa menambahkan aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan. Jadi ini bisa seperti pintasan swipe. Kalian klik edit dulu guys. Nah, di sini kalian bisa menambahkan aplikasi-aplikasi favorit yang sering kalian buka guys. Misalnya media sosial seperti ini, maupun aplikasi-aplikasi lainnya. Kalian bisa menghilangkan ikon aplikasi yang sudah ditambah di sini. Contohnya seperti ini guys. Nah, di sini alat, di sini ada perekaman layar dan screenshot. Jadi bisa lebih optimal ya guys ketika kita sudah setting. Ketika kita membutuhkan aplikasi yang biasa kita buka,
Bisa dengan swipe langsung terbuka. Seperti ini saya contohkan. Oke, lalu cuplikan layar misalnya. Nah, seperti itu. Aplikasi media sosial, maka dia langsung terbuka seperti itu guys. Keren ya guys. Oke, fitur selanjutnya, fitur RAM Plus. Oke guys, jadi di Oppo 18 ini sudah ada fitur yang namanya RAM Plus atau RAM virtual, atau yang bahasa singkatnya penjelasannya menjadikan memori internal menjadi RAM tambahan guys. Nah, jadi kita bisa cek fiturnya di menu pengaturan. Oke, setelah kita masuk ke pengaturan, kita cek di bagian menu tentang perangkat. Nah, selanjutnya kita masuk ke RAM. Nah, jadi fitur RAM Plus ini bisa membuat HP kita ini lebih lancar lagi ya guys, karena dia bisa menyimpan recent apps lebih banyak lagi. Kalian bisa meluaskannya hingga 4 GB. Nah, buat kalian yang belum aktif ininya, kalian bisa klik aja aktifkan, lalu kalian bisa atur sekalian ingin menggunakan RAM virtual sebanyak apa atau penambahan RAM sebanyak apa. Nah, jadi ini fitur yang menurut saya sangat berguna ya guys. Jadi bisa memperlancar HP kalian lagi, karena dia bisa membuka atau menyimpan recent apps sebanyaknya, lebih banyak lagi guys, karena fitur penambahan RAM ini. Fitur yang ke-9, fitur menyembunyikan aplikasi. Nah, ini menurut saya cukup penting guys. Di Oppo A18 ini kita bisa menyembunyikan aplikasi menggunakan fitur yang sudah disediakan oleh Oppo-nya sendiri. Jadi tanpa download aplikasi tambahan ya guys. Nah, untuk tutorial fitur ini, karena tutorialnya cukup panjang, jadi buat kalian yang ingin melihat tutorialnya, kalian bisa lihat link yang ada di deskripsi ini. Kalian tinggal klik aja. Saya sediakan link tutorial lengkap mengenai penyembunyian aplikasi ini di deskripsi ya guys. Nah, sini saya akan mencoba mencontohkan aja cara ketika kita menggunakan aplikasi tersembunyinya. Nah, kalian tinggal buka aja di iPad. Nah, jadi dia simple guys. Kita bisa ketikkan kode yang sudah kita buat. Kalian bisa lihat cara membuat kodenya di tutorial seperti ini. Maka dia terbuka daftar aplikasi tersembunyinya guys. Jadi keren ya. Dan penggunaan mengenai membuka aplikasi tersembunyinya juga simple. Kita bisa cukup dengan memasukkan kode di iPad, lalu terbuka daftar aplikasi yang sudah kalian sembunyikan di HP Oppo A18. Nah, jadi bisa lebih privacy HP-nya guys. Oke, fitur yang ke-10, fitur aplikasi ganda. Nah, ini menarik guys. Fitur aplikasi ganda ini sangat dibutuhkan ya kalau bagi saya. Karena kalau saya sih butuhnya misalnya aplikasi WhatsApp ini, saya butuhnya dalam satu HP itu ada 2 nomor WhatsApp. Ada 2 aplikasi WhatsApp. Jadi dia lebih fungsional HP-nya. Kita bisa menggunakan nomor WhatsApp satu untuk keluarga dan yang satu lagi untuk teman-teman. Nah, cara untuk mengaktifkan pengganda aplikasinya, kita masuk ke pengaturan. Oke guys, setelah kita masuk ke pengaturan, selanjutnya kita masuk ke bagian menu aplikasi. Ini dia. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengganda aplikasi. Nah, jadi di sini buat kalian bisa lihat aplikasi yang support digandakan. Nah, ini guys, daftar aplikasi yang support untuk digandakan. Lalu kalian tinggal klik aja aplikasi mana yang ingin kalian gandakan. Simple sih untuk membuatnya. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat, sekarang kita sudah berhasil mengaktifkan aplikasi gandanya guys. Menarik ya fiturnya, tanpa aplikasi tambahan. Nah, jadi kita bisa memiliki 2 nomor WhatsApp dalam satu HP guys. Oke guys, selanjutnya fitur yang terakhir, fitur yang ke-11. Jadi di Oppo A18 ini ada fitur sembunyikan foto maupun video guys. Nah, jadi cakep ya guys. Jadi kita bisa menyembunyikan foto maupun video tanpa mendownload aplikasi tambahan karena sudah ada fiturnya di Oppo A18 ini. Oke, di sini saya akan tampilkan preview aja ya guys. Kalau untuk tutorial lengkap mengenai sembunyikan foto dan video ini, kalian bisa lihat link videonya di deskripsi guys, karena tutorialnya cukup panjang. Di sini kalian bisa buka aja aplikasi file. Nah, jadi ini saya saya reviewkan cara membuka foto maupun video yang sudah kita sembunyikan. Setelah kita masuk ke aplikasi file, ini adalah aplikasi bawaan dari Oppo A18-nya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke brankas pribadi. Nah, kita bisa sentuh sensor sidik jari.
Nah, jadi dia cukup simple ya guys, jadi tidak ribet. Nah, di bagian gambar dan foto ini adalah foto yang saya contohkan, saya sembunyikan. Menarik ya guys, Oppo A18 ini. Oke guys, jadi itulah dia 11 fitur di Oppo A18 yang saya review pada video kali ini. Semoga video ini dapat menjadi referensi buat kalian yang ingin membeli Oppo A18 ini. Oke, kalau menurut saya worth it sih Oppo A18 ini di harganya. Namun buat kalian yang membutuhkan kecepatan atau speed, ya memang Oppo A18 ini bukan kategori HP yang cepat-cepat ya guys, tapi bisa lah untuk daily. Dan itulah dia guys review mengenai fitur UI yang ada pada Oppo A18 ini. Buat kalian yang mau bertanya-tanya fitur lainnya di Oppo A18 ini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya guys. Oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga guys untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Thank you.